Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus. Menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai Pancasila dengan aktualisasi dan inovasi niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Selasa kita berbicara tentang hikmat Allah yang bertalian dengan informan yang dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf ya. Yang kita angkat kali ini adalah para informan itu menggali hikmah. Hikmah dari Allah seperti yang seri-seri terdahulu kami sampaikan, sebagaimana difirmankan di dalam surah kedua Al-Baqarah ayat 269. Ketika kita berbicara hikmah, maka kami mengambil tema sesuai dengan latar informan yang kami wawancarai secara mendalam, in-depth interview, yakni adalah sabdana yang ke-16.134, menggali hikmah bagian kedua. Hikmah kedua, Allah menganugerahi ilmu pengetahuan nyata. Adam diberi ilmu pengetahuan tentang alam semesta. Malaikat, iblis, dan Adam diajak Allah berbicara. Berbicara tentang tata cara penghormatan antara makhluk semesta. Malaikat dan iblis diminta kepada Adam menghormatinya. Adam, wali Allah dalam ilmu pengetahuan nyata. Malaikat hormat dan iblis enggan menghormati manusia. 20 Agustus 2022. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara hikmah sebagai puncak anugerah kepada nabi, rasul, dan manusia, tentu ada makom-makom yang berbeda. Dan kita langsung masuk menyeruak pada makom-makom manusia dalam makna bahwa betapa indahnya, betapa istimewanya informan yang kami wawancarai menggali hikmah dalam kesehariannya melalui zikir. Di dalamnya ada wirid, termasuk berpikir tentang alam semesta sesuai dengan kapabilitas atau kemampuan yang dimilikinya, sesuai dengan spesialisasi
kemampuan dan talenta yang dimilikinya. Semua hikmah itu ada di dalam pengetahuan yang nyata. Karena itulah kami tulis, hikmah kedua Allah menganugerahi ilmu pengetahuan nyata. Dan hikmah ini sejak Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan nanti manusia terakhir. Karena itulah sangat wajar dan teristimewa ketika Rasulullah Muhammad SAW bertutur bersabda dalam insyaallah kutubut tis'ah, 9 kitab hadis mulai dari Bukhari, Muslim sampai Malik Ad-Darimi. Utitu jawami al-kalimi. Aku diberikan, jadi di antara 6 mukjizat itu, aku diberikan oleh Allah kalimat yang paling paripurna. Jadi tidak sekedar sempurna. Kalau ilmuwan, ulama, cendekiawan, tuan guru, ustadz, ustazah, ya, guru besar, guru kecil, itu diberikan keistimewaan. Tetapi keistimewaan kata atau ilmu yang sempurna. Namun Rasulullah itu setiap kalimatnya, apalagi yang bertalian dengan mukjizat Al-Quran, maka ketika kita semakin mengkaji, semakin mendalami, semakin berkelana di dalam ayat-ayat yang tersaji di dalam Al-Quran, maka kita semakin terperangah. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, insyaallah itu ya, mudah-mudahan saya tidak salah sebut. Jika salah silakan diralat. Keajaiban dari ayat Al-Quran tidak pernah akan habis untuk dikaji. Karena itulah, maka setiap datang ilmuwan, setiap datang ulama, setiap datang cendekiawan, setiap datang saintis dan yang lainnya untuk mengkaji, menggali hikmah, tidak pernah akan paripurna, sempurna hari ini. Nanti 1, 2, 3 tahun, 25 tahun, 50 tahun, 100 tahun. Janjinya Rasulullah, ada pembaharuan kembali. Ada reformasi di dalam pemikiran anak manusia. Ada inovasi yang besar di dalam pemikiran anak manusia. Siapa itu? Karena Allah melalui Rasulullah rahmatan lil alamin, maka siapapun yang peduli, siapapun yang mengkaji, terlepas dari agama apapun, jika itu bertalian dengan ayat-ayat Allah, dengan al-hikmah, dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka dia akan menemukan saripati dari ajaran Al-Quran sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Dan salah satu informan kami yang memiliki talenta khusus, yakni mampu untuk membaca makhluk gaib. Jadi mengetahui posisi jin tentu saja jika dibutuhkan. Jadi tidak setiap jalan kemudian mengetahui, tidak. Tapi jika dibutuhkan. Yaitu adalah Al-Ustadz Muhammad Taufik, sarjana hukum. Beliau bekerja di Maybank Surabaya sekarang. Apa yang dilakukan? Hikmah apa yang digali dari seorang Taufik? Yakni apa yang diajarkan oleh Allah kepada Adam
diberi ilmu pengetahuan tentang alam semesta yang nyata, kemudian malaikat menghormatinya, maka seorang Muhammad Taufik menghormati siapapun, ulama yang ditemuinya, menghormati siapapun, guru yang ditemuinya, menghormati bahkan karena ajaran dari Rasulullah lewat gurunya Muhammad Adam, dengan prinsip semua murid, semua guru, maka Muhammad Taufik menganggap teman sehalakohnya, saudara sepengajiannya dimanapun. Karena kalau pengajian sampai luar kota, luar daerah, dan seterusnya, semua dianggapnya sebagai guru-guru yang mulia. Karena itulah ketika dia mengetahui malaikat dan iblis diperintah untuk menghormati Adam, kemudian Adam sebagai wali Allah diberikan pengetahuan yang nyata, malaikat hormat kepada Adam sementara iblis enggan menghormatinya. Anna khairum minhu, saya lebih baik dari Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Jadi ada kesombongan. Dan seorang Muhammad Taufik, alhamdulillah, semoga terus terpelihara tawadhu, tidak ada kesombongan. Bahkan di sela-sela halakoh, sembari mendengarkan dialog di antara jamaah sesama halakoh, seorang Muhammad Taufik dengan talenta khasnya yang memiliki kemampuan spiritualitas yang memadai itu, memijit, merefleksi seorang Abah Kiai Haji Masyhuri yang hafal Al-Quran, beliau fakih untuk ukuran ulama di daerah, serta-merta. Ini adalah hikmah dari Allah, di mana kemampuan dirinya disyukuri, kemudian dipakai, digunakan untuk menolong sesama. Bahkan tidak ada sama sekali rasa malu merefleksi Abah Kiai Haji Masyhuri di tengah halakoh, disaksikan oleh jamaah putri, disaksikan oleh jamaah putra. Tentu harapan kami, karena seorang Muhammad Taufik usianya baru sekitar 50 tahunan, maka harapan kami sebagai peneliti tentu saja, talenta sekaligus kepiawaian di dalam olah spiritualitas mampu istiqomah dipegang teguh dalam ketakwaan dan dimampukan oleh Allah untuk ditularkan kepada sesama manusia, khususnya hamba-hamba Allah yang meniti di jalan hikmah. Jadi menggali hikmah dari Allah, diantaranya adalah menggali ilmu pengetahuan yang tidak pernah akan habis. Betapa Rasulullah Muhammad SAW melukiskan ilmunya Allah bagaikan samudra, tintanya bagian ranting-ranting pohon yang tersebar di dunia. Ilmu pengetahuan manusia diibaratkan jika dicelupkan ranting pohon di samudra diangkat, yang tersisa itu adalah ilmu pengetahuan manusia. Jadi kalau saja
ada 1 juta, 1 miliar, 1 triliun ulama dan cendekiawan kumpul untuk mengkaji 1 ayat yang bertalian dengan hikmah, tidak pernah akan habis. Itulah mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, dan mukjizat ini dikagumi oleh seorang Muhammad Taufik, sarjana hukum. Di tengah kesibukannya, jam kerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, kadang masih harus lembur, namun zikrullah, terus berupaya zikir. Keniscayaan. Dan ketika zikir ini istiqomah dilakukan, maka Allah memberikan hadiah yang istimewa. Suatu saat dalam perjalanan dari Malang menuju ke rumahnya di Madiun untuk pulang membersamai istri dan anaknya. Di tengah perjalanan itu, sambil zikrullah, sampai pulang. Jadi Jumat berangkat, kemudian Ahad sore pulang. Di hari Jumat itulah ditemui, melihat, menyaksikan secara yakodo, secara kasat mata, senyum indah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali. Apa bisa? Insya Allah. Menurut gurunya Muhammad Taufik, yakni Muhammad Adam, bisa. Kalau Muhammad Adam sendiri pernah dijumpai lebih dari 10 kali. Melihat di tempat yang sama lebih dari 10 kali dalam sehari. Tentu saja sajian ini adalah untuk kita yang meyakini dan yang teramat mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa membersamai kita, merahmati kita, dan Rasulullah membersamai kita baik dalam mimpi maupun terjaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariat